Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu token yang lagi hot banget karena memang baru banget listing ya di berbagai exchange, yaitu World Connect atau dengan tikernya yaitu WCT, atau mungkin biar lebih Indonesia nih teman-teman kita sebutnya WCT aja nih buat tiker dari tokennya. Dan per video ini saya record untuk token satu ini udah menempati posisi ke-373 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, dan menempati atau lebih tepatnya ada di harga sekitar $0,39 per token ya teman-teman. Dan di sini saya bakalan bahas banyak seputar WCT atau token WCT ini, mulai dari segi fundamentalnya, kemudian perception, sampai ke beberapa metrik data dan juga beberapa informasi yang mungkin bisa menarik dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. So, sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So, always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama di sini, buat teman-teman yang kadang-kadang suka nanya, "Bang, buat token ini tuh diperdagangkan di mana aja sih?" Jadi gampangnya teman-teman tinggal buka coinmarketcap.com, di sini kalian buka aja bagian market dan teman-teman bakal langsung menjumpai nih berbagai exchange baik CEX maupun DEX yang memperdagangkan dari token WCT atau WCT ini. Tapi ini saya tunjukin cuman buat, kasih informasi ke teman-teman aja, tujuannya cuman memberikan informasi dan sama sekali nggak ada promosi exchange. So, di sini teman-teman kalau misalkan memang tertarik bebas mau pakai exchange apapun, karena saya juga nggak merekomendasikan, suatu exchange tertentu di video ini. Dan juga tentu ya do your own research, saya nggak mengajak teman-teman juga untuk bertransaksi di token ini. So, teman-teman wajib banget riset mandiri dan apabila hendak bertransaksi, teman-teman juga harus mempertanggungjawabkannya sendiri gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat di bagian artikel sini, nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu buat token WCT atau WCT ini itu apa. Ini mungkin ya buat teman-teman yang udah sering, berkelana di dunia Web3 harusnya udah nggak asing sama token yang satu ini, atau buat projeknya paling nggak teman-teman udah nggak asing. Tapi buat teman-teman yang mungkin, nggak sering nih untuk explore dunia Web3 mungkin masih, belum tahu. So, di sini saya mau sedikit jelasin aja di mana YCT atau WCT lebih tepatnya atau WCT ya. Di sini ini merupakan suatu protokol open source yang memungkinkan koneksi aman antara wallet pengguna dan aplikasi Web3. Di mana protokol ini itu akan bekerja lintas platform dan lintas blockchain, dan ini dengan menggunakan teknologi QR code atau deep linking untuk menghubungkan tanpa harus, menginstal suatu ekstensi tambahan atau extension tambahan tertentu di browser gitu teman-teman. Dan pada saat ini itu World Connect ini udah digunakan oleh banyak banget dompet digital, aplikasi di app dan lain-lain, kalian bisa baca sendiri datanya di sini. Dan hal ini menjadikan, World Connect ya, ini menjadi salah satu infrastruktur di Web3 yang salah satu yang paling banyak digunakan nih di dunia gitu. Dan kalian juga bisa baca-baca token utilitas dan tata kelolanya di sini, kalian bisa baca di bagian sini. Dan mungkin saya juga nggak bakal, baca lebih lanjut ya, kalau teman-teman mau tahu informasinya kalian bisa baca-baca di artikel seperti ini. Dan tentu karena saya juga nggak terafiliasi sama, artikelnya, maka dari itu teman-teman bebas banget untuk baca di artikel manapun, di sumber manapun, asal sumbernya kredibel dan tentu isinya dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan oke, di sini kalau kita mampir sebentar ke chartnya, kita bisa lihat ya bahwasannya ketika memang baru-baru listing ini, harga dari WCT atau WCT ini naik signifikan teman-teman, sekitar 200-an% dari bawah ke topnya teman-teman. Dan di sini satu hal yang menarik, sebenarnya di sini saya pindah dulu ya sebentar dari chart ke bagian sini. Nah, kalau kalian lihat nih untuk early investor atau investor awalnya dari token satu ini, yaitu di IEO dan ICO-nya, itu mereka itu udah dapat harga di sekitaran $0,2 gitu teman-teman. Jadi mungkin kita anggap aja quote on quote ini para early investornya dapat harga di prices gini, yaitu $0,2. Jadi buat orang-orang yang punya barangnya di angka $0,2 untuk tokennya, mereka ini udah untung signifikan gitu. Yang mana kalau kita lihat ya di bagian tadi, nah ke harga sekarang aja mereka itu udah naik 1,94 kali gitu teman-teman, atau hampir beggar lah ya, sekitar 93%-an gitu. Dan kalau misalkan kita coba lihat seperti yang tadi saya katakan, ini kan dia listing di sekitaran 0,2 nih teman-teman. Nah, kalau kita tarik ke atas, buat orang-orang yang mungkin jual di topnya, itu untungnya udah 200% lebih gitu teman-teman ya. Mungkin kalau di antara kalian ada yang termasuk salah satunya, boleh nih komen gitu teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat ya, bahwasannya so far teman-teman, mungkin ini kita lihat dari time frame yang cukup kecil aja, karena memang secara data belum banyak yang bisa dieksplor gimana banget, karena memang ini chartnya kan baru ya teman-teman. Untuk WCT atau WCT ini, sebenarnya, eee, memberikan kita sign yang cukup bullish loh teman-teman. Kenapa? Karena kalian lihat nih,
Di sini alih-alih biasanya token baru itu langsung dump teman-teman, kalau kalian lihat mungkin beberapa token-token yang nggak jelas yang listing-listing di berbagai checks itu kadang-kadang langsung turun drastis ketika dia baru-baru listing, tapi sedikit berbeda untuk WCT ini, di mana dia ketika listing, ini dia so far mempertahankan struktur bullish-nya dengan cukup oke loh teman-teman, kalian bisa lihat nih. Nah, let's say kita gambar begini aja teman-teman pasti harusnya tahu ini masih cenderung bullish buat strukturnya, setidaknya sejauh ini ya teman-teman ya. Di mana kalian bisa lihat, untuk WCT ini, di sini kita ada satu important area yang bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada area yang cukup important atau penting di sini, di mana sebelumnya adalah resistance yang menahan pergerakan harganya, kemudian berubah jadi demand area di sini, teman-teman. Dan ini buat teman-teman yang kadang suka nanya, "Bang, tolong dong," atau kalau misalkan kasih demand area itu tolong kasih lihat harganya. Jadi sebenarnya teman-teman simpel, harga tinggal lihat di pojok kanan, teman-teman. Nah, di sini kan ketika kursornya digerakin ini kan ada nih teman-teman harganya di sebelah kanan, tapi buat kali ini mungkin saya kasih coba lihat untuk range-nya ini di kisaran ya lebih kurang 0,35 sampai 0,37 lah ya buat range important area di sini. Teman-teman bisa notice sendiri di harganya di sebelah kanan, tapi ingat ini sama sekali bukan ajakan jual beli. So teman-teman harus banget analisa mandiri juga, jangan percaya saya mentah-mentah karena saya juga bisa salah tentunya. Dimana di sini ya, kalau kita lihat so far WCT ini masih mempertahankan struktur bullish-nya dengan cukup oke teman-teman. Di mana selama demand area ini nggak di breakdown ya teman-teman ya, I think ini sebenarnya cukup menarik buat pergerakannya, apalagi jika memang nantinya, YCT ini kan sekarang masih bermain nih di area ini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat dia ini bermain di range ini dalam jangka waktu dekatnya. So, kalau misalkan dia berhasil breakout ke atas teman-teman untuk, eee, channel yang di sini atau konsolidasinya yang di sini, maka ada potensi ya dia bisa aja nge-fill fair value gap sekaligus testing di supply areanya yang di sini. Yang mana kalau kalian, lihat nih di candle yang ini tuh ada fair value gap yang cukup besar. So, di sini mungkin kita bisa marking dulu nih, untuk area fair value gap-nya ya. Di sini kita coba hapus dulu dan di sini kita akan coba tandai ya buat area fair value gap-nya. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini adalah area imbalance atau fair value gap yang mungkin bisa teman-teman pantau gitu. Bahwasannya memang, terbentuk ya di candle yang di sini untuk area imbalance-nya atau fair value gap-nya. Dan ada potensi untuk di-fill ketika memang sudah terbentuk gitu teman-teman. Dan I think kalau misalkan selama, WCT ini seperti yang tadi saya katakan nggak breakdown dari demand areanya yang ada di sini, so secara structure ini masih cukup bullish teman-teman buat WCT atau WCT ini. Itu adalah skenario yang pertama, di mana bisa aja dia coba fill fair value gap-nya sekaligus mungkin aja dia bisa testing ke supply areanya di sini, teman-teman. Dan kalau dia berhasil breakout dari supply areanya di sini, maka blue sky ahead ini adalah mungkin salah satu token ya yang karena memang utilitasnya sudah, terbukti teman-teman dan memang banyak banget digunakan, makanya saya bilang kalau teman-teman yang suka explore di app dan juga, Web3 pasti tahu buat, WCT atau World Connect ini. Dan ya kalau misalkan dia berhasil breakout, maka dia akan menjadi salah satu token yang cukup langka nih karena dia udah listing di CEX tapi ternyata harganya, naik signifikan ya kalau misalkan dia memang berhasil untuk breakout dari supply area ini dan ya blue sky ahead jika memang bisa nih breakout dari supply areanya yang di sini. Namun sebaliknya, kita harus lihat juga dari kacamata lainnya, jika ternyata WCT ini ternyata nggak berhasil, breakout dari area konsolidasinya breakout ke atas gagal, namun ternyata malah breakout ke bawah atau breakdown di demand areanya yang di sini, yang mana dia bisa aja turun kayak gini teman-teman. Nah, jika seperti yang terjadi, maka ya ada potensi teman-teman untuk dia bergerak seperti ini, di mana dia breakdown, testing dulu, baru kemudian, turun lagi nih ke level-level yang lebih di bawah. Dan untuk hal ini atau dalam hal ini mungkin, demand area yang realistis buat dituju oleh, WCT atau WCT ini adalah demand area yang ada di range sekitar sini teman-teman. Yang mana sebelumnya itu juga sempat menahan pergerakan harga dari WCT. Dan ya, itu beberapa probability yang mungkin terjadi sama WCT ini. Tapi I think ya, kalau secara structure memang sebenarnya masih bullish teman-teman dan ditambah juga dengan stokastik RSI ya, yang kalau kalian lihat memang sekarang sedang oversold ya teman-teman, maksudnya. Dia sedang jenuh jual atau sedang oversold dan ada potensi jika memang dia climbing up nih atau stokastik RSI-nya mulai climbing up lagi, mulai naik lagi, ya ada potensi teman-teman memang diikuti juga dengan, price action-nya gitu. Lebih kurang seperti itu. Tapi apapun analisa saya, teman-teman wajib banget analisa mandiri ya, karena tentu belum tentu nih saya bener, bisa aja salah gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita pindah dulu dari chart-nya ke data seputar YCT ini, di mana di sini kalau kita lihat World Connect derivatif datanya, ini cukup bagus ya sebenarnya teman-teman, meskipun memang volume dan open interest-nya menurun, tapi kalian bisa lihat ini adalah token baru yang memang mungkin karena masih hype ya, masih awal-awal listing, kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir,
yang terlikuidasi di berdasarkan data derivatifnya itu sekitar $7 million teman-teman, atau 7 juta dolar ya teman-teman, $7 million, cukup besar, dan itu didominasi oleh short position nih. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih untuk long position dan short position yang terlikuidasi. Tapi dari kacamata lain kita bisa tahu bahwasannya yang transaksi nih di WCT ini atau di WCT ini cukup banyak teman-teman. Meskipun memang ini mungkin karena faktor baru-baru listing ya teman-teman ya. Dan di sini kalau kita coba lihat lagi dari sini. Nah, kalau kita lihat dari chainbroker.io, di sini sebenarnya Layout Connect ini atau WCT ini punya broker score yang diberikan oleh website satu ini cukup bagus teman-teman, di angka 8,59. Dan di sini kalau kita slide ke bawah, nah, kalian bisa lihat beberapa investor atau beberapa backers yang berinvestasi di project satu ini seperti Union Square Venture, kemudian Coinbase Venture, dan berbagai visi-visi lainnya atau investor-investor lainnya yang mungkin kalian kenal ya teman-teman. Kalian bisa cek sendiri di sini, yang mana banyak banget nih buat investor-investor yang berinvestasi di project satu ini gitu, karena memang projectnya secara utility udah sering digunakan. Dan kalau kita coba lihat di bagian sini teman-teman, ini kan tadi kita udah bahas, so kita pindah ke bagian vesting untuk kita coba lihat jadwal unlock-nya. Dan kalau kita lihat alokasinya, teman-teman bisa lihat dulu ini untuk alokasi gambaran besar untuk token dari WCT ini alokasinya kalian bisa lihat untuk apa-apa aja. Dan di sini kalau kita coba lihat vesting schedule-nya atau jadwal vestingnya, yang terdekat teman-teman kalian bisa pantau mungkin di tanggal 26 Mei tahun 2025, di mana dia menggunakan sistem linear unlock, dan ini per tanggal 26 ya, dia bakalan unlock nih. Jadi di setiap bulan di tanggal 26, WCT ini bakal adain unlock token, di mana kalian bisa lihat di bulan Mei 26 dia bakalan unlock token, kemudian di 26 Juni dia juga bakalan unlock token, dan seterusnya di setiap tanggal 26. Dan sementara ini untuk yang di-unlock di tanggal 26 datang itu adalah untuk rewards, dan yang di-unlock adalah sebesar 0,25% dari maksimum supply-nya. So, buat teman-teman yang memang tertarik sama token satu ini mungkin bisa dipantau nih buat masing-masing tanggal 26 dari setiap bulan. Karena bakalan ada unlock token baru gitu dari WCT ini. Dan terakhir kalau kita lihat analytics di sini. Nah, di sini kalau kita coba lihat analytics-nya tentu nggak banyak ya yang bisa kita komentari karena memang kan baru teman-teman. Masih baru banget listing nih di Q2 ini, di pertengahan Q2 ini, kemudian di bulan April ini baru banget listing, dan so far ini masih hijau buat datanya. So, mari kita lihat apakah paling nggak di kuartal 2 ini dulu deh. Kan dia baru-baru listing nih, baru rilis lah tokennya. Apakah di kuartal 2 ini dia bisa menghasilkan return yang cenderung positif atau justru bakalan sama nih sama berbagai token lain yang memang listing di exchange besar dan ternyata bakalan turun nih karena memang mungkin banyak yang jual dan lain-lain. Ya, mari kita lihat teman-teman. Dan gimana menurut teman-teman seputar token WCT atau WCT ini atau World Connect ini? Apakah menurut teman-teman ini menarik atau menurut kalian kayaknya bakalan sama deh kayak token-token lain yang listing di exchange besar? Feel free buat tulis pendapat teman-teman di kolom komen di bawah. Dan juga satu lagi, jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian boleh langsung aja request di kolom komen di bawah. Dan kalau misal banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mampir nih ke sosial media saya, ke akun-akun sosial media saya, kalian bisa mampir ke Linktree yang ada di setiap bio akun sosial media saya, atau di link yang tertera di description channel YouTube saya juga ada. Dan di situ kalian bisa mampir ke sosial media saya, ada TikTok, YouTube, dan Instagram untuk sementara ini. Dan teman-teman juga bisa mampir ke link traktir yang ada juga di sini. Ini buat request analisa koin sekaligus buat teman-teman yang mau sekaligus support saya juga gitu. Dan oke, lebih kurang kayak gitu. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.